Salam, saudara dikasih Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Senang berjumpa dengan saudara. Saya Pendeta Duta Sembiring. Kita ketemu dalam channel YouTube baru saya yang bernama Duta Perkasa Channel. Saudara, hari ini saya mau berbagi tentang iman. Banyak orang Kristen hari-hari ini salah mengerti apa itu iman. Mereka sering berkata begini, ya begitulah Pak, beriman sajalah, beriman sajalah. Tapi mereka tidak paham dan tidak tahan mengharapkan iman yang menurut firman Tuhan berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara dikasih Tuhan Yesus, segala sesuatu yang belum kita lihat mungkin jauh sekali. Tapi dasar keyakinan kita, dalam pandangan mata rohani kita percaya bahwa itu pasti terjadi. Pasti itu akan terjadi, saudara. Nah, saudara, sering orang bilang, ya kita beriman saja, tapi tidak pernah bertahan, tidak yakin. Satu hari saya bertanya kepada seorang ibu, bagaimana? Apakah ibu masih terus berharap suami ibu kembali? Ya sudah cukuplah Pak, saya sudah berdoa, sudah 1 tahun mendoakan dia, tapi dia tetap tidak pulang-pulang juga. Saya katakan itu iman yang salah. Iman yang benar itu adalah iman yang punya keyakinan dan berpengharapan dan tidak ada batas waktu. Teruslah berharap. Sampai kapan? Sampai tergenapi janji Tuhan atas kita. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara semua, di atas kepala saya ini ada poster yang sederhana. Poster ini adalah gambar foto Yerusalem. 12 tahun yang lalu poster ini sudah saya miliki. Satu kali seorang hamba Tuhan itu memberikan kepada saya poster ketika saya melayani di sebuah negara tetangga kita, saudara. Waktu itu pendetanya baru pulang dari Yerusalem dan dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, saya kasih Bapak ini poster. Betapa kagetnya saya ketika saya pulang dari pelayanan itu, saya buka itu poster. Saya lihat ini poster yang selalu saya rindukan. Saya kepingin sekali punya poster itu, saudara. Poster itu adalah foto gambar Yerusalem, saudara. Saya menginginkan itu sudah sejak lama. Tuhan, aku kepengen mau ke Yerusalem. Untuk mau ke sana aku punya fotonya saja pun dulu jadilah. Saya senang kalau orang pulang dari Yerusalem, mereka bawakan poster itu dan mereka taruh bingkainya. Saya ngelihatnya sih, kapan sih Tuhan saya punya itu. Saya kepengen sekali. Sebelum saya ke Yerusalem punya foto pun jadilah. Begitu saya pulang dari pelayanan, saya lihat di hotel, saya amati foto ini. Waduh, saya senang. Saya senang sekali, saudara. Bahkan itu sampai saya di Indonesia, saya pergi ke tukang bingkai. Kalau saudara perhatikan bingkainya memang sudah agak buram sedikit. Ini harganya cukup mahal, saudara. Ratusan ribu saya beli ini bingkai. Tapi betapa kagetnya saya, saudara. Begitu saya tahu harga poster ini sendiri cuma $1. Ketika itu $1 harganya per dolar 10.000. Kalau rasanya tidak sebanding dengan bingkai itu sendiri yang harganya 350.000. Tapi itulah iman saya. Saya belum mengerti, belum tahu berapa harga poster itu. Tapi saya pergi ke tukang bingkai. Saya katakan, Bang, bikin yang terbaik bingkainya, Bang. Buat yang bagus. Dia tawarkan yang terbaik 350.000. Saya pasang, saya taruh di rumah saya. Tiap kali saya pulang, saya berdoa. Bahkan sering saya nyanyikan puji-pujian begini. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Mungkin saudara tahu lagu ini, saudara. Banyak orang berkata, saya ini seperti orang gila. Anak-anak saya saja sudah mungkin mendengar saya menyanyikan lagu ini cukup banyak, cukup lama, saudara. Dan itulah menjadi iman saya. Tuhan, aku rindu pergi ke sana. Aku rindu melihat napak tilas Tuhan Yesus. Yesus pernah datang ke dunia ini. Itu kerinduan semua hamba Tuhan. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun di kolong langit ini tidak kepengen ke sana. Pastilah kepengen, saudara. Kenapa? Karena Yesus pernah datang ke dunia ini. Dia datang ke Yerusalem. Dia melayani di Galilea. Dia melayani di daerah-daerah di Jericho dan lain sebagainya. Kita rindu, saudara. Ini 12 tahun yang lalu. Saudara,
terus saya berdoa. Tahukah saudara, berapa lama saya mendoakan untuk bisa pergi ke Yerusalem? 10 tahun, saudara. 10 tahun. Saya mau beritahu buat saudara semua, itulah iman. Satu kali ada seorang pengusaha yang saya doakan, dan pengusaha ini bukan orang Kristen, orang Buddha. Tapi satu kali ketika saya mendoakan dia, selesai sampai di situ. Dan dia tahu saya pergi ke kotanya pada seminggu setelah itu. Dia hubungi saya, Pak Pendeta, saya dengar Bapak ada di kota saya, boleh ke rumah Pak? Saya datang ke rumahnya. Saya kaget, saudara, ketika saya di rumahnya, dia bersaksi, dia katakan begini, Pak Pendeta, ketika saya didoakan, saya merasakan waktu itu seperti saya dijamah sesuatu. Saya tidak tahu apa. Dia bukan orang Kristen, saudara. Dia orang Buddha. Dan dia katakan begini, Pak Pendeta, saya 3 hari berturut-turut mimpi ketemu Tuhan Yesus. Saya langsung berhenti, saya katakan begini, Pak, saya sendiri pendeta, saya tidak pernah bermimpi ketemu Tuhan Yesus 3 hari berturut-turut seperti itu. Saya tidak pernah, Pak. Kalau Bapak pernah mimpi seperti itu, Bapak terimalah Tuhan Yesus. Yesus mengasihi engkau. Saya katakan demikian. Spontan dia berbisik dengan istrinya. Dia katakan, gimana? Apakah kita Kristen? Akhirnya mereka putuskan mereka Kristen. Dan mereka entah siapa yang dihubungi. Dan hasil keputusannya begini, saudara. Kalau begitu kita dibaptis saja dengan pendeta ini. Di mana kita dibaptis? Di Sungai Jordan, di Yerusalem. Ketika itu dia ngomong dengan saya. Dia katakan begini, Pak Pendeta, oke lah, saya terima Yesus. Ya, saya doakan dulu. Saya doakan, saudara. Saya doakan dia. Terima kasih Tuhan, 1 jiwa lagi dimenangkan. 1 keluarga dimenangkan. Saya percaya Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Setelah saya selesai berdoa, dia katakan begini, Pak Pendeta, bersediakah Bapak membaptis saya dan keluarga dan istri saya di Yerusalem? Saya katakan, ya boleh saja. Hati saya deg-degan, saudara. Iman yang sudah 10 tahun itu saya doakan, saudara, itu menggelora. Ya menggelora. Tapi sebagai hamba Tuhan saya tidak mungkin menunjukkan sikap seperti, ya Pak, kapan Pak? Tidak, hati saya memang deg-degan. Saya tenang saja bicaranya. Baik Pak, saya siap sedia. Ketika saya pulang ke kota saya, saudara, seminggu kemudian dia hubungin saya, Pak, kirimkan paspor Bapak. Kirimkan Pak. Saya kirimkan, saudara, bersama dengan istri ya Pak. Ternyata bukan saya sendiri, dengan istri saya. Saya kirimkan bersama dengan istri. Dan sampai di sana tidak berapa lama, saya dan dia berangkat ke Yerusalem. Dan saya membaptis dia di Sungai Jordan. Dan betapa dahsyatnya iman, saudara. Iman yang tidak pernah berhenti berharap. Firman Tuhan tadi berkata, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita yakin dengan mata rohani kita. Kita berpengharapan satu hari kelak kita akan pergi ke Yerusalem. Kita akan menginjakkan kaki kita di sana. Dan itu terbukti, saudara. Saya pergi ke sana. Dan bukan 1 kali. Akhirnya saya bisa 2 kali. Akhirnya saya bisa pergi ke sana, saudara. Oleh orang yang tidak saya kenal. Tapi Tuhan menjawab doa saya. Itulah iman, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara dikasih Tuhan Yesus? Apakah saudara berhenti sampai di sini? Apakah sudah saudara berharap hanya sampai 1 tahun saja? 2 tahun? 3 tahun? Dan ibu yang saya tanyakan tadi, Bu, bagaimana Bu? Apakah ibu terus doakan suami ibu supaya kembali? Sudahlah Pak, sudahlah. Dia mau dengan perempuan lain saja, sudahlah. Saya katakan bukan itu iman yang benar. Bukan itu. Iman yang benar terus berkeyakinan. Yakinkan bahwa itu akan dijawab, saudara. Yakinkan. Apapun mungkin pergumulan saudara. Mungkin anak saudara sangat sakit. Mungkin keluarga saudara mengalami COVID. Yakinkan dengan iman. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti jawab doa saya. Tuhan pasti genapi janjinya. Sampai kapan? Jangan pernah berhenti. Teruslah berdoa dan berharap. Itulah iman Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini jumpa kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.